Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sahabat Anci dimanapun Anda berada, ada sebuah pepatah atau kalimat hikmah yang sangat populer, yang seiring dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Didiklah anakmu untuk mencintai 3 hal. Yang pertama, mencintai Nabi dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mencintai Ahlul Bait, mencintai para alim ulama. Dan yang ketiga adalah mencintai Al-Quran." Apa kata hikmah yang dipopulerkan oleh Imam Al-Ghazali? Beliau menuturkan bahwa didiklah anakmu 25 tahun sebelum ia lahir. Sebuah pernyataan yang menggelitik pemikiran kita dan memaksa kita untuk berpikir bagaimana cara mendidik anak 25 tahun sebelum ia lahir. Sejalan pernyataan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam surah At-Tahrim ayat 2 ayat 6, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara," ila akhir ayat. Muncul pertanyaannya, bagaimana cara mendidik anak sebelum ia lahir? Perlu kita ketahui bersama dan kita pahami bersama bahwa sebelum anak itu lahir, maka tentu diawali dengan penyatuan dua sosok makhluk yang mulia. Siapa itu? Adalah sosok seorang calon ayah atau laki-laki. Kemudian yang kedua adalah sosok seorang ibu, yaitu perempuan. Maka sebelum kita menikah, maka pastikan calon anak itu adalah yang telah terdidik. Dalam artian, diri kita lah yang harus kita didik. Menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjauhkan lisan kita, mata telinga kita, tangan kaki kita dari hal-hal perbuatan maksiat. Dan yang paling utama, menjauhkan perut kita, diri kita dari hal yang diharamkan oleh Allah, berupa makanan haram, minuman haram. Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum, kalau itu bersumber dari yang dihalalkan oleh Allah, maka tentunya itu akan menjadi darah, menjadi daging, dan menjadi nutrisi dalam tubuh yang dialirkan oleh darah, mengalir ke seluruh tubuh sampai kepada sel-sel yang ada di dalam tubuh. Dalam hal ini, bagi bapak adalah sel sperma, dan bagi ibu adalah sel induk telur. Yang kedua, selain memastikan diri kita untuk senantiasa memakan dan meminum yang dihalalkan oleh Allah dan menjauhkan diri dari yang makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penting mendekatkan diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang laki-laki, dalam hal ini seorang calon ayah, yang senantiasa beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah,
lewat sholat, lewat baca Quran, lewat sedekah, lewat zikir, dan hal-hal yang bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh DNA yang ada di dalam tubuh juga senantiasa berzikir dekat kepada Allah. Jangan heran, hasil penelitian menunjukkan bahwa tubuh kita ini 80% adalah air. Berat badan kita ini 80% adalah air. Hasil penelitian salah seorang ilmuwan Jepang, yaitu Masaru Emoto, yang memberikan penelitian dan pernyataan, meneliti dua air. Satu air diberi label gelas A dan label gelas B. Gelas A selalu dibisikkan, diperdengarkan kalimat-kalimat yang baik, yang mulia. Sementara gelas B selalu dituliskan dan diperdengarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Maka ternyata hasil penelitian di laboratorium, di bawah mikroskop dan di dalam laptop, ya, dalam teknologi yang perangkat teknologi yang dipakai, ternyata gelas A yang senantiasa didekatkan pada hal-hal kebaikan itu material air itu, ya, molekul-molekulnya itu cantik, kelihatan cantik dan seperti bak mutiara yang indah. Sementara gelas B yang selalu dibisikkan dan dituliskan kata-kata yang buruk, maka itu berubah, ya, molekul-molekulnya menjadi buruk. Ini menandakan bahwa karena tubuh kita 80% adalah air, maka ketika didekatkan pada hal-hal kebaikan, maka molekul-molekul yang ada di dalam tubuh, dalam sel-sel kita itu senantiasa juga indah dan baik. Itulah sebabnya kenapa kita diarahkan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Man amila salihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa berbuat kebaikan, maka kebaikan itu kembali pada dirinya, dan siapa berbuat keburukan, maka keburukan itu kembali kepada dirinya. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kembali kepada bagaimana mendidik anak sebelum ia lahir. Pertama, dari segi makanan dan minuman yang kita makan. Pastikan makanan dan minuman yang kita makan, yang kita masukkan ke dalam tubuh ini adalah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain halal juga baik, juga barakah. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk makan halalan thayyiban, yaitu halal lagi baik, halal juga baik, bernutrisi, ya. Kemudian kita dijauhkan untuk makan dan minum hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka yang kedua adalah dengan memastikan diri kita untuk senantiasa dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Mata kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memandang hal-hal yang baik-baik saja dan menjauhi pandangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telinga kita dekatkan untuk mendengarkan yang baik-baik saja, menjauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Lisan kita jaga, ya, perbuatan kita jaga. Maka insya Allah kalau kebaikan yang kita lakukan, maka seluruh sel-sel yang ada dalam tubuh, termasuk sel yang paling inti dalam hal ini DNA, akan senantiasa bertawab, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah, sehingga sel nutrisi dan sel yang menjadi sel sperma bagi seorang laki-laki dan menjadi sel telur bagi seorang perempuan akan ketemu menjadi sel yang baik, sel yang terdidik, sel yang senantiasa mengenal Allah,
yang dekat Allah, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka ketika ia lahir, insya Allah tidak akan kerepotan kita untuk mendidik anak tersebut, karena ia bersumber dari sel-sel yang baik, sel-sel yang telah berzikir, mengenal Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.